Haleluya. Silakan saudara kembali. Masih dalam bulan ini tema kita sepanjang bulan tentang filled with the power. Bagaimana kita dipenuhi dengan kuat kuasa. Tentunya kuat kuasa daripada Roh Kudus. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saudaraku, kalau saya bertanya buat satu pertanyaan berikut ini, saya akan bertanya image apa yang muncul di pikiran saudara. Pertama, misalnya kalau saya ngomong Toyota, apa di pikiran saudara? Mobil, jelas ya. Kalau saya ngomong BCA, langsung saudaraku bank. Kalau saya bicara Starbucks, langsung kopi. Rolex, jam tangan. Gereja, bukan saudaraku. Itu namanya kita merek minded saudara ya. Kalau saya menyebut gereja, terlalu banyak orang berpikir di imajinasinya, gedungnya, ibadahnya, perayaannya. Seharusnya dalam konteks berpikir kita orang percaya, kalau sudah mendengar kata gereja, kata ini harus muncul seharusnya. Nah ini kita harus mulai start from now on. We have to change our paradigm. Kalau saudara dengar kata gereja, sejatinya yang benar adalah begini. Muncullah di pikiran kita satu kata, pemuridan. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 Yesus berkata, karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada 4 kata kerja di situ. Pergi, jadikan murid, baptislah, ajarkan. Tapi dari 4 kata kerja itu ada 1 kata kerja yang disebut kata kerja induk. Imperatif namanya. Itulah namanya jadikan murid. Yang lain itu kata kerja pendukung. Tapi kata kerja utama, boleh dikatakan perintah utama, jadikan murid. Ya, jadi kita nggak cukup beritakan Injil itu langkah pertama. Tapi sesudahnya harus ada pemuridan. Dan pemuridan itu sebuah proses panjang. Dari menjangkau jiwa, memenangkan jiwa. Lalu kemudian ada beberapa metode, terserah. Ada yang pertama disebut teaching. Ngajar langsung. Teaching. Tapi yang kedua namanya coaching. Melatih orang. Dilatih orangnya. Diajak jalan pelayanan bareng. Dilatih numpangi tangan itu gimana caranya. Dilatih caranya ngusir setan. Barengan sama pelatihnya. Coaching. Tapi ada yang berikutnya namanya fathering. Dan ini yang ditekankan oleh gembala senior kita Pak Arifin di gereja kita. Betapa pentingnya pembapaan itu. Fathering. Fathering ini lebih tinggi lagi daripada sekedar teaching and coaching. Tapi fathering ini akan menuntun kita dalam keserupaan. So fathering itu prinsipnya adalah keteladanan. Ya, pengajaran tanpa peladanan juga bisa orang ngajar kita walaupun hidupnya tidak benar. Ya kan? Bisa saja orang melatih kita walaupun ya hidupnya setengah-setengah. Tapi yang namanya fathering itu contoh kehidupan. Dan dari situ proses panjang ini, pemuridan ini, sampai akhirnya keserupaan Kristus, kedewasaan akan semakin nyata. Nah makanya saudaraku dikasih Tuhan, pemuridan salah satu kurikulumnya itu adalah bagaimana kita itu melatih. Saudara-saudara ini jangan cuma jadi kayak jemaat. Beberapa tempat itu suka nyanyi lagu ini. Mari saudara Diki. Ku ingin tetap di sini. Lagu itu bagus buat penyembahan. Tapi anehnya diplesetkan. Terus-terusan ku di sini. Oh, oh, oh. Ku tak mau pergi melayani. Biarlah ku pun terus di sini. Jangan ditepuki tangan. Ini biasanya orang-orang yang malas saudara ya. Nggak mau bersaksi, nggak mau sharing. Nah lagunya ada terusannya begini. Pasti saudara seangkatan saya tahu lagu ini. Aku masih seperti yang dulu. Menunggumu sampai akhir hidupku.
Jadi tugasnya gereja cuma nunggu. Berdoa jemaat baru datang. Kirimkan jiwa-jiwa. Saya larang betul para pekerja yang doa syafaat di sini. Jangan berdoa kirimkan jiwa. Tidak ada satu ayat yang mendukung. Yesus bilang pergi. Kita berdoa kirimkan. Saya adalah pegawai Anda. Anda bos semua perusahaan. Oke? Lalu Anda perintahkan saya pegawai Anda. Please ambilkan barang. Di katakanlah Sudirman. Terus saya bilang kepada Anda yang bos saya. Bos suruh kirim saja. Gak nangkep ya? Saya ini pegawai saudara. Oke, Anda bos. Anda panggil saya. Dan Anda bilang urgent. This is the urgent command. So kamu pergi. Ambilkan barang itu. Di Sudirman. Terus saya bilang gini. Ngapain repot-repot. Kirimkan saja bos. Kira-kira saudara dipuji atau enggak? Di sini ada direksi BCA saudara. Jadi Pak Ongki kalau ada karyawan begitu apa sikap Bapak? Keras, pecat. Mari saya beritahu saudara. Yesus berkata pergi. Tapi kita berdoa kirimkan. Tidak bisa. Kisah Rasul 10 ayat 38 bilang. Yaitu Yesus. Yang diurapi oleh Roh Kudus. Sudah, jangan terpaku dengan PowerPoint saya, tolong ya. Sekarang ini namanya saudara dalam gereja karismatik namanya mengalir dalam urapan. Ini contoh salah satunya. Sudah ada PowerPoint, tapi kayaknya Roh Kudus mau ini. Terserah percaya atau tidak ya. Tapi saya kok seneng nih. Tolong dong Daniel, Kisah Rasul 10 ayat 38 ya. Yang peka sedikit ya. Jamah Tuhan, jamah lepas. Kamu semalaman tidur di rumah saya, masa kamu jadi lambat gitu? Seharusnya tidur di rumah gembala itu membuat kamu. Ya, ya oke. Yesus berjalan keliling. Come on man. Dia enggak, ku ingin tetap di sini, terus-terusanku di sini. Dia aktif. Saking aktifnya Pak, sorry ya. Danau Galilea aja dijalani. Kenapa saudaraku? Energi. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Kisah Rasul 10 ayat 38. Ayo dong Dan. Jangan biarkan ada jeda. Nanti ada kuasa lainnya mengganggu. Tidak, kalau ini saya sudah ngeroh ya. Tidak, itu tidak betul. Ya sudah. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Saudara, gini loh. Saya setuju ada doa pengurapan. Tapi saya tidak setuju kalau saudara maju ke depan doa pengurapan hanya sekedar menerima doa pengurapan. Our God is the God of the purpose. Tuhan kita itu Tuhan yang bertujuan. Semuanya yang Tuhan lakukan atas kita selalu ada tujuannya. Termasuk dikasih urapan itu ada tujuannya. Gak bisa kita coba sekedar, Pak aku merasakan sensasi kerenyeng-kerenyeng. Aku ingin merasa kedamaian. Tolong tumpangi tangan saya, alirkan urapan. Saya sering kali melayani gitu ya. Selesai pengurapan, ibu-ibu, nggak tahu kenapa. Ibu-ibu yang suka gitu. Pak Pendeta, tolong tumpangi tangan saya. Kenapa? Alirkan kuasa urapan yang bekerja dalam diri Bapak. Loh, untuk apa? Ada supaya ada ping'an, damai, sukacita. Saya bilang, saya nggak mau layani orang begitu. Tapi kalau dia paksa seadanya, tak unyel-unyel kepalanya. Unyel-unyel, pagi tangan. Misalnya rambutnya tinggi, saya tekan. Saya akan goyang-goyang. Dan sedikit paksa untuk saya dorong supaya rebah. Sebab sensasi kerenyang-kerenyang gak perlu butuh pengurapan. Saudara mau cari rasa segar, rasa nyaman, rasa enak, rasa damai. Apalagi sensasi kerenyang-kerenyang. Pergi aja ke colokan listrik di rumahmu. Cari kabel terbuka. Pegang sedikit saja. Kalau lebih ekstrim lagi. Lebih lama, kamu bukan cuma kerenyeng-kerenyeng, menggelepar-gelepar di situ, tapi jangan. Selalu pengurapan ada tujuannya. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Tolong Daniel, Lukas pasal 4 ayat 18 19. Tolong perhatikan ya, beberapa kita mungkin dulunya pernah background tradisi gereja yang sering hadirlah kebaktian, KKR atau apapun, lalu disertai dengan minyak urapan. Itu rasanya lebih sakral daripada kebaktian seperti ini. Saya beritahu itu pemikiran teologis yang salah sama sekali.
Urapan diberikan selalu ada tujuannya. Lihat ini. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Kamu tekan berapa tadi? Dan Lukas 4. Ini di luar konteks, di luar PowerPoint-nya sudah disiapkan. Tuhan berkata, roh Tuhan Allah ada padaku. Nah perhatikan ini. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Nah ini ya. Tuhan bilang, Yesus bilang. Dia baca kitab Yesaya lalu dia bilang itu tergenapi atas dirinya. Jadi Tuhan mengurapi. Nah tujuannya urapan ini saudaraku. For the first rank. Why God give you new anointing. The purpose, the first purpose is to preach a good news to the poor. Untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Jadi ada tujuannya. Miskin di sini ada 3 jenis kemiskinan. Kemiskinan pertama rohani, tokos dalam kata Yunani yang dipakai. Tapi ada kemiskinan berikutnya, kemiskinan serta harta. Orang miskin betul nggak punya apa-apa. Tapi ada kemiskinan berikutnya, kemiskinan jiwani. Kok bisa Pak? Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Ada orang miskin secara pikiran. Artinya apa saudaraku? Aduh stres saudaraku. Ada orang miskin secara perasaan. Bawaannya baper terus. Ada banyak orang gampang tersinggung. Baru ditegur sebentar saja. Langsung dia beritakan seluruh dunia lewat sosmed. Pernah ketemu orang-orang seperti itu? Baru ditegur sebentar gini. Yang disiplin kalau pelayanan gini. Langsung cuk. Emangnya gereja cuma di situ. Langsung untuk apa? Itu orang-orang yang perlu diberitakan kabar baik. Supaya sembuh jiwanya. Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi urapan diberikan untuk tugas. Jadi kalau saudara minta doa pengurapan. Lalu saudara bikin apa-apa. You miss the goal my friend. Kamu tidak bertanggung jawab dengan urapan yang Tuhan berikan. Lalu kedua apa ya? Dan ia telah mengutus aku. Next ayat yang ke-19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi urapan diberikan membebaskan. Jadi kita mesti pelayanan apa saudaraku? Misalnya ngusir setan. Ada banyak orang yang tertindas. Roh perjudian. Roh kemabukan. Saya waktu kemarin ke Papua itu. Anak KKR itu loh. Datang orang mabuk. Ngaco saudara. Ini kan perlu dilayani. Yang nggak bisa sih langsung saya doakan situ. Lalu alkoholnya menghilang. Saya enggak. Itu ada tindakan selanjutnya dong. Jadi ada orang diikat dengan misalnya perzinahan. Ada orang diikat saudaraku dengan pornografi. Pelayanan. Tapi situs porno jalan terus. Ada yang diikat seperti itu. Ada orang diikat dengan bentuk penyimpangan seksual. Ada saudaraku, itu perlu ditolong. Kita perlu menolong. Ada orang yang memang punya penyimpangan seksual saudaraku. Ada yang sama bina. Saya ke Taiwan. Dan saya melayani, kita ada cabang gereja Rock Taiwan di sana. Melayani anak-anak muda. Saya berangkat bersama tim Pak Yohanes Turangan. Itu sahabat saya. Dan biasa kami habis pelayanan kami konseling. Teman saya pendeta Yohanes Turangan ini yang satu tim dengan saya mendapati ada satu anak muda ganteng saudaraku. Masih muda, belum menikah, 25 tahun, gagah. Udah punya rumah, udah punya mobil karena dia punya pekerjaan yang bagus di Taiwan. Tapi minta konseling. Kenapa konseling? Waktu konseling dia ngaku dia suka sama ayam. Apa maksudnya Kentucky Fried Chicken? Atau maksudnya yang sekarang lagi baru Popeye? From Illinois. Saudaraku ternyata ayam itu loh. Yang petak-petak. Apa gitu saudaraku. Sampai ayamnya itu mati. Diperkosa. Nah ini orang-orang tawanan saudara. Ini mesti ditolong. Lewat pelayanan konseling. Lalu didoakan ikatan roh jahat dipatahkan. Jangan khawatir kuasa ada di dalam kita. Efesus 3:20 nanti kembali ke sini. Bahwa bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan maupun doakan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana? Dalam kita.
Jadi cara kerja prinsip kuasa Roh Kudus di dalam diri kita, not outside in but inside out. Jadi begitu sudah bertobat, terima Yesus, apalagi memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda harus yakin kuasa sudah di sini, Pak. Dan sekarang tinggal Anda memanifestasikan kuasa itu. Kadang-kala Tuhan izinkan, saya harus ulangi lagi supaya saudara mantap. Lewat masalah-masalah, tekanan-tekanan, lewat fitnah-fitnah. Yesaya 43 ayat 21 berkata, umat yang telah kubentuk bagiku, Yesaya 43 ayat 21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Dalam bahasa lain dikatakan, umat yang telah kuproses bagiku akan memberitakan kemuliaanku. Jadi urutannya begini, pembentukan lebih dulu, baru kemudian kemasyuran dinyatakan. Lagi, proses dulu, baru kemuliaan dinyatakan. Jadi kita mesti bersyukur saudaraku kalau ada tantangan, kalau ada Anda difitnah orang, disalah mengerti orang, dianggap tidak berarti sama orang lain, dipandang remeh sama orang lain. Saudaraku, enggak apa-apa. Justru kesempatan berespon dengan benar supaya Yesus yang di dalam diri kita dan kerajaan Allah yang di dalam diri kita yang tadinya tidak kelihatan kan. Yesus sama kerajaan Allah kelihatan enggak dalam diri saya? Akan menjadi kelihatan ketika Anda berespon dengan benar. Ada roh jahat, Anda bergerak mengusir. Orang lihat. Ketika ada salah satu keluarga, rumahnya diserbu. Sering didatangi benda-benda keris datang ke rumahnya. Tombak bisa datang. Ternyata rumah itu dulunya milik empu, saudaraku. Pembuat senjata orang Jawa. Senjata itu bisa pulang lagi ke situ. Lalu saya diminta mendoakan. Sederhana saja. Saya coba berkata dalam nama Yesus. Semua roh jahat yang dikirim lewat senjata-senjata itu, aku perintahkan pergi. Dan jangan pernah kembali lagi. Kejadian itu sudah bertahun-tahun yang lalu sampai hari ini. Benda-benda pusaka tidak pernah datang lagi. Saudara, kenapa? Kuasa sudah bekerja. Sebab itu saudaraku, semua orang mesti praktek. Kalau nggak gitu nanti tidak bisa menyatakan Yesus dan kuasanya dan kerajaan Allah yang tidak kelihatan yang ada dalam diri kita. Tidak pernah termanifestasi kalau kita nggak bergerak berjalan keliling sambil berbuat baik mengusir setan. Dan kemarin saya berkeliling sampai ke Papua. Jadi minggu kemarin setelah ibadah malam di sini kan kita ada ibadah Paskah tuh. Setelah saya makan bersama Pak Jonathan Patiasina, saya langsung pergi ke airport dan terbang malam itu langsung ke Timika lebih dulu. Di Timika mampir makan sarapan dulu, walaupun di pesawat dapat makan tapi lebih memilih coto Makassar. Setelah saya sarapan, saya transit ganti pesawat kecil, pesawat jenis Twin Otter yang kecil-kecil gitu. Terbanglah saya dari Timika ke Paniai. Dan saudara, sebelumnya Gembala Rock Paniai di sana, di pegunungan Papua Tengah itu bilang kepada kami begini, Pak Pendeta, Pak Roni, ini sarangnya KKB. Udah biasa kalau ada pesawat mendarat terbang ditembak, lalu apa semua. Jadi Pak Roni tolong berdoa sungguh-sungguh ya gitu. Saya tunjukkan itu ke istri saya bilang, sayang kamu enggak apa-apa nanti saya pergi sana. Saya balas sama istri saya. Sayang, roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Kasih melenyapkan segala ketakutan. Nah ya kan, yes saya bilang enggak apa-apa aku tetap berangkat. Paling-paling resikonya mungkin nanti ya kalau ada apa-apa kayak pilot itu paling diculik gitu aja kan. Sama KKB. Dan kalaupun diculik saya sudah punya pikiran apa? Saya akan bersama mereka, saya beritakan Injil. Itu. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan. Dan sampailah saya di sana. Betul saudaraku. Nah ini dia. Jadi saya ngomong ini supaya nanti, karena saya 3 bulan lagi mau ke sana lagi. Siapa tahu ada yang tergerak hati. Dan tidak takut mati. Tenang. Begitu mendarat ternyata sekarang pemerintah keren. Pasukan TNI dengan senjata lengkap AK-47 atau apa itu saudaraku. Wow, udah di runway-nya pesawat. Dan di airport sendiri polisi maupun tentara di situ. Jadi turunlah saya dan disambut dengan tarian tradisional. Saya ikut gini.
Saudara bisa saksikan di Instagram saya. Saudaraku ya. Nah lalu inilah saudaraku. Daya dorong untuk kita bisa menyatakan Kristus dan kerajaannya, kuasanya dalam diri kita. Daya dorong yang pertama, saudara harus ada kuasa bekerja. Dan jelas kuasa sudah ada. Yang setuju katakan amin. Daya dorong yang kedua, kasih. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh. Alasannya apa tadi? For God so loved the world. Kasih. Siapa yang mengalami kasih Kristus, sadar dosanya sudah diampuni. Semua kita ngalami ya. Jadi kasih itu sudah di sini sekarang. Cu Yesus channel ya. Ayah. Saya sini. Di sini kan? Kasih di sini kan? Tapi kasih tidak akan bisa kelihatan sebelum termanifestasi dengan sesuatu yang Anda lakukan. Misalnya memberi. Memberi itu kasih, tanda kasih. Ada ungkapan bahasa Madura berkata begini. You can give without love. But you cannot love without giving. Maksudnya orang Madura yang bisa bahasa Inggris. Kamu bisa memberi tanpa cinta. Tapi kamu tidak mungkin mencintai tanpa memberi. Oke? Daya dorong ketiga sekarang. Ini penting saya. Compassion. Harus ada belas kasihan Pak. Kalau nggak ada belas kasihan. Aduh saudaraku. Kita nggak mungkin bisa bergerak. Kenapa Yesus harus membangkitkan orang mati, harus kasih makan orang lapar? Alkitab berkata, tolong ayatnya di PowerPoint. Dia berkata begini, demi dilihat orang banyak itu, dia melihat seperti kawanan domba tak bergembala. Lalu selalu Alkitab bilang begini, lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Belas kasihan tidak pernah diproduksi oleh manusia. Belas kasihan itu berasal dari Tuhan sendiri. Dan kalau Tuhan sudah ada dalam diri kita, maka orang Manado bilang so pasti so tantuno DP belas kasihan ada pangoni semua di sini. Tugas kita apa? Nyatakan itu. Kalau saudara belajar psikologi, saudara akan diajar tentang kalau ada orang menderita, ada orang lagi sakit atau apa, timbul simpati. Aduh aku bersimpati loh dengan penderitaanmu. Ya turut bela sungkawa, turut berduka cita ya, simpati. Lebih tinggi namanya empati. Empati ini kita mencoba memakai sepatu orang yang menderita. Artinya mencoba menyelami penderitaan orang lain. Itu keren kan? Keren kan? Tapi Yesus lebih tinggi yang diajarkan. Bukan simpati atau berhenti di empati. Lebih tinggi lagi namanya compassion. Compassion itu saudaraku belas kasihan. Selalu kalau orang berbelas kasihan ada tindakan nyata menolong orang yang menderita. Jadi gak cukup cuma mendoakan. Taking action. Begitu Yesus melihat orang lapar, langsung dia tolong. Belas kasihan muncul, dia kasih makan semuanya sampai kenyang. Orang buta seperti tadi, orang kusta sekalipun, orang lumpuh, timbul belas kasihan, dia lakukan sesuatu. Dan orang itu mengalami pertolongan secara langsung. Saya ajak saudaraku, kita berdoanya yang sesuai kehendak Tuhan. Berdoa apa? Penuhi saya Tuhan dengan belas kasihan-Mu. Supaya saya terus tergerak hati saya dan terdorong oleh daya dorong yang luar biasa ini untuk mengasihi, untuk berbuat sesuatu. Waktu saya mendarat saudaraku, waktu KKR itu. Aduh hati saya, coba yang sekolah tadi. Saya ketemu sekolah saudaraku. Dalam foto sekolah tadi, ini dia. Itu ada 3 guru saudaraku. Di samping kiri kanan saya itu guru. Ya. Terus sebelahnya sana itu ada mama-mama di tengah itu. Saudara lihat murid-muridnya, kebanyakan gak pakai sepatu. Satu tok pakai sandal. Yang lain-lain juga begitu. Jadi ceker ayam. Betul-betul miskin saudaraku yang di sana ya. Dan saya tanya guru-gurunya. Ternyata mereka Pak, sudah setahun lebih gak dapat gaji.
Kepala sekolahnya juga gitu. Gak dapat apa-apa. Untungnya di sana seperti lagunya Kus Plus. Orang bilang tanah kita tanah sorga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi orang tanam apa jadi. Jadi mereka bisa hidup karena tanam apapun. Ketemu di jalan apa singkong, ketemu ubi. Saya makan ubinya Papua. Aduh saudaraku. Orang Ambon bilang saya gak ada lawan. Enak banget. Manis. Ubi, warna ubinya lain. Ada ubi warna coklat. Ada ubi warnanya putih. Ada yang ungu. Dan semuanya sudah saya selesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya nggak sentuh nasi. Karena Jakarta banyak nasi. Saya sentuh ubi selama makan beberapa hari di sana. Aduh saudara tahu. Saya kan Jumat lalu, 9 hari lalu saya kan khotbah di Lembah Pujian. Jumat Agung. Sama Widya. Saya sudah kepingin jagung. Di Bali itu saya kepingin jagung. Ya, aduh kok gak ketepatan dapat jagung. Sampai di Jakarta lah Sabtunya kesini kan. Terus pasca kita mau cari jagung gak ketemu saudaraku. Sudahlah. Saya di Papua kemarin. Tuhan tuh baik loh. Bergembiralah dalam Tuhan. Maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Itu benar Mazmur 37 ayat 4. Saya datang dengan sukacita. Ternyata yang disuguhkan saya waktu makan jagung. Yang namanya nasi tidak saya sentuh jagung. Dan Paniai itu danonya 17.000 hektar. Hasil ikannya, hasil udangnya bagus banget. Saya hanya makan hasil dari sana. Saya ambil ikan dan udang. Karena saya kolesterol beres. No problem. Haleluya. Aduh saudaraku. Tapi jelas kasihan. Saudara ini. Saya tidak bawa uang banyak. Karena uang saya pakai bayar tiket kan. Bayarnya saya tiket itu cash. Yang dari Paniai dari Timika ke Paniai tiket. Jadi saya uang sedikit. Yang cuma tiket. Guru-gurunya itu saya bagi uang beberapa ratus ribu. Saudaraku senangnya. Saya langsung pikiran gini. Tuhan Yesus. Di Jakarta. Sekali makan. Satu keluarga. Kita habis ratusan ribu. Bahkan saya pernah diajak makan pengusaha. Jakarta. Sekali makan jutaan. Itu sama dengan gaji full timer kita di Mataram 1 bulan. Di Jakarta sekali makan mereka. Itu membuat saya belajar bertapa. Aku tidak mau sembarang keluar uang sekarang. Aku mau selektif keluarkan uang. Lebih baik aku kirim ke sini. Aduh saudaraku. Anak-anak itu umbelnya ini loh, meler gini loh. Hijau itu loh. Ingat waktu masa kecilmu dulu? Kamu kan gak sampai hijau, putih gini. Terus ada lagi yang gini. Pura-pura kamu Fania. Dulu kecilmu gitu kok. Ngorin. Enggak ingat. Kayaknya kamu udah ingat masa kecil aja. Oh saudaraku lihat ini. Saya cari toilet kan kebelet pipis nih. Aduh kepingin pipis ada. Pak pendeta di sini tidak ada toilet. What? Sekolah tidak ada. Jadi rupanya anak-anak itu menyelesaikan perkara ringan dan berat itu di kebun. Ya namanya saya laki-laki ya udah biasa. Laki kan tinggal gini. Ya sudah saya di belakang gedung ya sudah saya selesaikan. Tapi percaya saya tidak akan kaki satu gini. Nah, saya salut ini kepada gadis-gadis kiri kanan saya ini. Dokter-dokter. Ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Medan, Batak lah mereka. Mereka mengabdikan diri, mendaftarkan ke dinas kesehatan. Dan mereka bersedia diutus ke sana. Saya langsung bilang sama dokter-dokter, dengerin ya. Kalian sudah memberi diri ke sini. Tuhan kasih jodoh yang keren buat kalian. Amin, amin. Pak Pendeta rupanya berharap juga. Saudara. Aminnya kenceng banget. Ya. Lalu Gembala Rock itu yang sebelah kiri nih. Nomor 2 dari kiri. Ibu Mei. Ibu ini keren. Dia punya suami orang Amerika misionaris. Dan anak 3. Saudara tahu ini kisahnya. Suaminya pertama, anaknya pertama. Jadi misionaris pergi ke Sudan. Sudah tahu Sudan negara di Afrika yang keras jenis kepercayaannya. Dan anaknya menjadi misionaris dibunuh di Sudan
karena nama Yesus. Lalu suaminya yang misionaris juga pergi ke pedalaman Kapuas, Kalimantan. Dibunuh juga di situ karena Injil Yesus Kristus. Dan sekarang tinggal 2 anaknya, satu di Kanada, satu di Afrika Selatan sebagai misionaris. Dan mamanya sekarang sendirian dipaniai. Dia bilang gini, Bapak, saya mau tinggalkan tempat ini. Saya pernah pergi tinggalkan tempat ini. Tapi Roh Kudus berkata, kembali kamu. Dan akhirnya apa? Dia jual rumahnya, dia jual hartanya. Dan dia kembali ke sini, saudaraku. Dan dia bangun gereja yang sederhana, gereja rock di sana. Dia bangun di atasnya tempat tidurnya dia. Dan juga ada kamar tamu ke sana. Dan dia asrama buat guru-guru yang mengajar tadi dibangunkan di sana. Saudaraku, ini keren. Ini orang yang dipenuhi belas kasihan. Kalau nggak ada daya dorong itu mana mungkin, saudaraku. Ketemu anak-anak punya 2 rumah singgah. Yang masing-masing itu sekitar 300. Jadi ada 600-an anak rumah singgah. Jadi kemarin, terima kasih ya Pak Yudi kasih tas ya waktu itu ya. Apa itu? Tas ya, suatu kotak gede Pak. Amin itu beratnya, ongkosnya mahal. Lain kali kalau saudara kasih barang, kasih juga ongkos anunya ya. Waduh saudaraku. Dan Roh Kudus menjamah mereka. Ada videonya waktu saya KKR enggak? Terus ditanya sedikit ya. Dan nanti saya akan panggil sahabat saya. Bapak Abraham, ya ini saudaraku, orang Papua pinter nari saudaraku, mama, odo goyang dorang. Dan di belakang tuh polisi komplit yang pakai anti peluru dan senjata lengkap. Video yang satunya ada, yang anak-anak yang saya doakan. Itu yang satu polisi, satu truk tuh. Ya, jadi kalau ada yang mau ikut saya nanti tenang ya. Ada pasukan malaikat menjaga, ada pasukan darat juga menjaga, gitu ya. Sampai ada orang komen sama saya gini, Pak, hanya pendeta yang tidak cinta uang yang berada di sana katanya. Saudara, aku dikasih Tuhan, ayo saya ajak saudara. Tapi nanti 3 bulan lagi saya ke sana, kita datang investasi di sana. Saya nggak mau hit and run. Saya nggak mau cuma kirim barang berkati. No, kita buat proyek di sana. Bikin sekolah. Bangun asrama guru-guru. Sekaligus bisa jadikan gereja, sekaligus bagi rumah singgah. Pelayanan berkelanjutan. Saya ketemu bupatinya. Pak Bupati minta didoakan, saya doakan. Lalu dia cerita. Masyarakat sini yang perlu ditolong tuh pola berpikirnya. Bayangkan saudaraku, bupati kasih insentif untuk menanam 700.000 pohon kopi. Karena itu pegunungan dan keren sekali. Ya, indah dan bagus sekali. Dan 1 pohon orang menanam dikasih insentif Rp2.500. Jadi kalau ada 1 orang menanam 100 pohon, berarti dia terima berapa? Saya tidak pintar ngitung Pak Ongki. Coba direksi BCL lebih pintar. 100 kali 2.500 berapa? 250.000. Begitu terima uang 250.000 habis nanam, dia tidak berpikir dia pelihara, nanti kan hasilnya dijual dia dapat bagi hasil juga. Tidak, dia terima uang itu, lalu dia pakai mabuk-mabuk, lalu beli lem ibon dan mulai dihisap-hisap dan teler. Dia tidak berpikir bahwa nanti itu berbuah, itu perlu dirawat. Seperti itu saudaraku. Bupati ini bilang Pak, dari 700.000 sekarang telah turun menjadi 500.000 pohon. Gara-gara mentalitas gitu. Lalu saya bilang kalau begitu yang perlu dibangun sekarang adalah mentalitas orangnya. Pola berpikir, hanya pendidikan yang bisa menjawab itu. Makanya saudaraku, saya ajak saudara. Kita masih berbuat sesuatu. Kita sudah berdoa kan? Dan saya sudah pergi kan? Jadi saya jalan langsung benar. Dan sumbangan kita dari sini kemarin lewat Royal Business Community Pak Michael. Semua uang yang kita sumbang, saya cek ke sana, dibagikan kepada guru-guru itu dan benar adanya. Jadi hamba Tuhan ini bisa dipercaya saudaraku. Dia tidak punya mobil apa, naik motor kemana-mana. Jadi saudaraku, kita harus sewa mobil untuk antar saya ke sana ke sini. Dan dia pincang, ternyata dia ketabrak saudaraku. Banyak hal, tapi dia tetap di situ. Saya bilang, ibu tidak pasang pen.
sudah tidak apa-apa. Saya tahu saudaraku. Next lagi, ada lagi. Nah ini saya tunjukkan guru-guru ini. Datang dari berbagai kota di Indonesia. Dari berbagai suku di Indonesia. Ini di gereja kita, Rock sana. Yang juga jadi rumah singgah. Yang atasnya saya bisa tidur di situ. Dan guru-guru ada asrama tinggal di atasnya. Ya, sudah bisa lihat ini. Dan mereka, beberapa daripada mereka tidak terima tunjangan apa-apa. Ada badan misi yang mengutus mereka ke sana. Disediakan tiket sampai ke Paniai. Tahun pertama saja dibiayai. Sesuai itu tidak ada biaya. Jadi hari ini mereka tidak ada uang bulanannya. Saya tanya, loh kalau gitu masa 2 tahun mereka kontrak. Nanti kamu kapan habis? Desember Pak. Sudah punya uang tiket? Tidak berani lihat saya. Kemana? Loh kamu pulang nanti. Maksud saya, ini ada kebutuhan saudara. Kita mesti buat sesuatu. Sekolah dan sebagainya. Ya, next lagi ada. Itu gembalanya tuh ya. Saya malu saudaraku, saya sebenarnya mau lepas sepatu. Tapi mereka bilang, Bapak tidak Bapak, pakai sepatu Bapak. Tapi saya mau lepas saudaraku, saya sadar kos kaki saya lagi bau sekali saudaraku ya. Di depan saudara saya terus terang. Nanti kalau saya lepas saya khawatir mereka, kenapa ada urapan kakak? Bukan urapan. Kos kakiku lagi waktunya dicuci. Karena keringat dari dipakai sejak kebaktian hari Minggu di sini. Next lagi tidak ada saudara. Jadi saya nggak usah kita bertanggung jawab untuk menyatakan Kristus dan kerajaannya yang tidak kelihatan menjadi kelihatan melalui hidup kita. Mau saudara? Ayo saudara, nyatakan Yesus. Saya suka kasih ilustrasi itu ya, walaupun saudara sudah bosan. Saudara, hand sanitizer gak akan bisa keluar hanya karena didoakan. Kecuali saudara pencet. Yesus dan kerajaannya seringkali lewat pencetan masalah, pencetan persoalan, pergumulan, sakit, penyakit sekalipun Tuhan izinkan. Supaya Yesus dan kerajaannya dapat dinyatakan lewat hidup saudara. Saya panggil Pak Abraham Anselmus Sang. Nah ini, tolong Pak. Kita ada wawancara sebentar dengan beliau. Tepuk tangan dong, Gembala Rock Bima. Sudah tahu Bima itu salah satu kota di mana kita dengar berita-berita tentang disitulah teroris inilah, teroris itulah. Nah ini asalnya di situ. Nah beliau beristri satu-satunya. Ini orang Flores dapat orang Batak. Wah, jadi anaknya sudah bisa bayangkan sendiri ya. Nah Pak Bram sekarang Anda pegang mic dulu. Ya. Ya, sorry kita enggak pakai headset itu ya. Ntar orang lihat kita dikira Michael Jackson kalau ada headset. Jadi kita aja. Buka aja Pak, enggak apa-apa ya. Pak, apakah benar kok ada kabar dulu Bapak ini pernah sempat jadi dukun sebelum ketemu Tuhan Yesus? Iya. Ceritakan dong sama jemaat, gimana kok bisa jadi dukun? Ya, memang ada pawaannya ya, ada perawakannya ya kelihatannya. Cocok juga sih ya. Nah, dulu dukun bukan mantra, tapi saya benar-benar dikuasai roh. Ada roh yang kalau orang umumnya lihat, ya cuma setinggi gini. Kalau bahasa, yang dekat mic Pak. Iya, kalau bahasa saya bilang mbosal apa itu kalau orang dia udah pakai baju pendek, nakal gitu. Gitu. Ya wis gitu aja. Kalau diancam dia tambah marah. Misalnya Pak Roni mau ancam saya, dia akan bilang saya telan nanti gitu. Oh. Gitu. Jangan Bapak. Beta kacili. Oke. Jadi berapa lama itu Pak menjalankan profesi sebagai dukun? Dari SMP kelas 1 naik kelas 2 saya dikuasai sampai saya ke Bali. Gereja ini ada di Bali, waktu itu masih Betani. Saya bersama Pak Frenggi di sana saya. Wakilnya Pak Arifin di Bali namanya Pak Frenggi Utana. Nanti bulan umur 23 tahun. Ya, akan ke sini juga. Ya, terus? Umur 23 tahun. Umur 23 tahun. Ya. Ceritakan bagaimana
Anda ketemu Yesus dan apa yang terjadi waktu proses ketemu Yesus itu? Apakah ada manifestasi roh jahat gimana? Ya begini, waktu itu saya karena kan kita kan lama di sana, jadi kalau kita pergi ibadah itu sopan, gitu. Nggak ada nari-nari seperti ini. Lalu satu saat saya ya karena saya masih baru di Bali. Ya orang tua kan pesan harus cari gereja gitu. Satu saat karena saya masih baru ada teman saya ajak saya ke gereja. Ternyata di sana ada persekutuan karismatik. Itu ya saya sih ikut tapi nggak rasa apa-apa. Waktu keluar dari situ lalu ada ya mungkin lebih pendek dari Pak Roni ini. Oh, masih ada ya? Iya. Ya, so, terhibur saya. Ngomong ke saya selesai persekutuan itu. Kamu posturmu tinggi, gagah katanya, tapi di dalamnya rapuh. Nah saya marah, gitu. Ya memang jelas di sini saya bawa jimat apa semua di depan sini ada pisau, ya tapi bukan pisau biasa. Pisau itu kalau tusuk orang 1 senti itu bisa mati tempat, 1/2 senti itu hitam sebelah, pisau pusaka, gitu kuningan. Itu jadi pisau itu yang saya bawa kalau saya misalnya keluar, saya injak tanah, saya jilat dulu lalu saya tusuk ke tanah, kemana saya pergi maka daerah-daerah itu di bawah kuasa saya, termasuk hujan apa semua itu harus tunduk sama saya semua. Gitu ilmunya. Ya itu jimatnya. Terus? Jadi waktu saya ketemu dengan orang itu, dia kasih tahu saya, kamu perlu Yesus. Saya marah karena kan saya dari kecil sudah percaya Yesus. Jadi waktu dia bilang kamu perlu Yesus, saya bilang sama dia, Yesus yang mana lagi yang kamu ceritakan? Gitu. Dan singkat cerita, saya janji sama dia, gini aja 3 hari kemudian saya akan cari kamu. Kalau Yesus yang kamu kenal itu lebih hebat dari Yesus yang saya kenal. Karena pikir saya sudah hebat, saya sudah orang sakti dan keluarga saya, seluruh daerah saya tahu kalau saya ini orang sakti. Gitu. Lalu begitu dia ngomong seperti itu, jadi saya marah, benar-benar marah besar. Jadi saya bilang 3 hari lagi saya cari kamu, minta alamatnya, itu saya akan kunjungi kamu. Dan lalu, 3 hari kemudian saya pergi ke sana. Begitu saya sampai di tempatnya, ya, dia bilang tidak bisa karena bos saya tidak ada di sini katanya. Besok kamu datang lagi, bos saya masih di Jakarta katanya. Besoknya saya datang lagi karena memang saya sudah siap, saya mau hajar dia kalau perlu, kasih mati dia saat itu juga. Adu kesaktian maksudnya. Iya gitu maksudnya. Oke, lanjut terus. Nah besoknya itu saya datang lagi, saya bel pintunya itu, lalu setelah bel yang keluar itu Pak Franky. Ya, waktu saya belum tahu kalau itu Pak Franky. Dia cari siapa? Saya bilang itu ada anaknya Pak Franky katanya, saya mau cari Pak Franky katanya di sini katanya. Nah, terus? Oh ya sini katanya, masuk. Nah sudah tahu sampai di sana bukannya saya yang menang atau menghajar mereka, justru baru duduk begini saja saya sudah lihat Pak Franky itu goyang seperti 2 gitu goyang-goyang. Nah saya tidak tahu lagi setelah itu ternyata menurut mereka saya rebahya. Flau itu bahasa Ibrani-nya flau, pingsan. Yang tadinya saya sekarang saya tahu kalau itu resting. Iya. Ya. Kalau dulu saya tidak mengerti, dan disitulah kesempatan mereka doain saya, keluarin semua jimat-jimat saya, barang-barang saya. Pak Bram mau? Karena gimana saya bilang saya mau atau tidak mau, saya sudah jatuh. Iya gitu. Nah, tapi waktu saya selesai didoakan, kan belum apa-apa, saya belum bawa semua barang saya. Waktu selesai saya doakan, saya rasanya enak kan. Senang gitu. Lalu saya ditantang, mau enggak kamu tinggal di sini dulu sementara sebelum kerja? Saya bilang saya mau. Nah, begitu saya tinggal di sana, yang lebih hebatnya itu peristiwa yang sampai saat ini tidak bisa, yang buat saya tidak bisa berubah itu waktu saya diajak ikut persekutuan Pondok Daun. Ya. Ya, waktu tempatnya Bu Kristi. Ya, penatua gereja kita juga di Bali. Ya, terus? Ikut persekutuan itu ya namanya orang baru kan, itu tadi kalau kita ke gereja sopan, kalau sudah
ketemu air di depan pintu itu kita sudah gini, ya semuanya di gereja itu kita harus sopan. Nah sampai di sana, mereka saya lihat kok kata orang Manado, mata saya ini loh lihat ini orang tepuk tangan, nari, lompat-lompat. Saya bilang apaan ini? Tapi lambat laun akhirnya mereka menangis. Ada yang menangis terseduh-seduh. Loh tadi kok nari, sekarang kok baru ketawa lompat-lompat nangis. Ya. Saya lihat terus kiri kanan, lihat ini kok bisa ya? Ada apa ini? Tapi ada suara itu di balik saya seperti bisik begitu, dikasih tahu, apa sih sulitnya kalau kamu sebentar tutup aja matamu. Gitu. Seperti mereka, kamu tutup aja matamu. Waktu saya tutupkan mata, saya bilang, yalah apalah salahnya. Apa salahnya saya tutup mata sebentar aja. Aku saya tutup mata gitu, mungkin tidak sampai 1 menit saya tutup mata. Gitu. Tiba-tiba perasaan saya, suasana mungkin seluruhnya sudah kesedot. Kesadaran saya sudah kesedot. Lalu saya lihat seorang dari langit turun berjubah putih. Wow. Lalu suara yang tadi suruh saya tutup mata itu bilang lagi ke saya, itulah Yesus yang selama ini kamu cari. Ya. Dan setelah itu saya sudah nggak tahu. Menurut mereka saya teriak waktu saya mau rangkul Yesus itu mereka bilang itu mungkin 1-2 kilometer suaramu kedengaran, lengkingan. Saya bilang Yesus, dan panjang lagi. Sekarang tahu pingsannya saya 3,5 jam. Waduh. Gara-gara ketemu itu aja. Kasihan yang jaga itu. Sejak iya. Masih hidup orangnya. Edi. Oh. Edi Wijaya. Edi Foni. Iya, itu yang doakan. Sama Ponca yang cleaning service itu di sana. Wow. Nah itu menarik sekali ya. Jadi ketemu Yesus langsung. Jadi Yesus yang dulu sama Yesus yang ini beda gitu yang dalam pandangan Anda. Oke. Lalu ceritakan sekarang, to cut the story short, bagaimana akhirnya menyerahkan diri sekarang jadi hamba Tuhan, bahkan sekarang melakukan pergerakan, tidak mudah pelayanan di sana saudara ya, dan sekarang dapat berkat Tuhan, sekarang mulai bangun gedung dan banyak hal dikerjakan, dan dia pintar campur-campur kopi, barista, ya lanjut silakan. Ya, puji Tuhan, akhirnya di luar kesadaran saya, di luar rencana saya, program saya, akhirnya saya tinggal di rumah Pak Franky. Ya. Gitu. Dimuridkan di situ. Dimuridkan itu di sana, pemuridan penting ya. Saya dilatih di sana dan mungkin orang yang paling wakal di saat tempat training itu saya. Gitu. Ya, memang kok masih kelihatan sisa-sisanya. Nah, jadi Pak Franky itu punya pelayanan, suka menampung orang-orang yang misalnya narkoba, orang yang gila, maksud saya orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Sekarang kan istilahnya gitu. Tapi saya bukan gila, Pak. Nggak artinya di rumah itu campur gitu dan mereka tinggal di sana dilayani betul. Jadi ini keren banget, pemuridan yang betul-betul langsung secara nyata. Dan kemudian? Dan saya saking nakalnya tidak pernah menuruti apa yang disuruh. Gitu. Disuruh jadi, apa? Karena itu Pak, udah penatuannya kan Pak Lukas sama Pak Steve. Kalau suruh apa-apa itu kadang saya suka lawan karena Pak ya mereka Pak Steve kecil seperti saya. Ya Kecil. Gitu. Kamu pandang remeh orang kecil. Suruh saya pakai nama Pak Franky. Kata Pak Franky, kamu harus buat ini. Kata Pak Franky harus buat ini. Gitu. Lagi pula ya menurut saya dulu waktu itu rumah Pak Franky kan 2 lantai. Sementara kita tidur di lantai bawah itu. Lalu di situ juga di sebelahnya itu bikin mie. Saya pikir-pikir apa harapan saya nanti nih. Masa depan saya ini kok seperti kodok di bawah tempurung. So tahu saya ya namanya sudah dukun. Itu kan saudara-saudara walaupun saya masih muda sudah terkenal lah di daerah saya. Saya sudah orang tua saya sudah anggap sakti. Beberapa orang hebat di sana juga tunduk kepada saya dan menghormati saya. Lalu ada di situ
yang tadinya biasa rokok, ya, lalu lepas rokok, biasa minum minuman keras, biar saya nggak beli kalau saya di sana, Pak. Karena kan begitu orang minta tolong ke saya, terbukti mereka bawa sampai selot-selotan, bawa sampai kerat-keratan, bawa bir di kos-kos saya itu terminum. Tiba-tiba waktu berhenti itu semua, saya tidak bisa rokok, kopi, saya minum kopi juga tidak, karena Oma kan tidak boleh minum kopi kata di situ. Pokoknya minum kopi di situ waktu zamannya Oma itu dosa kata dia. Nah, saya tidak bisa minum kopi, jadi saya tinggal di situ seperti orang oon. Dari biasa nakal, biasa apa, semua enggak boleh di situ. Oke. Akhirnya sudah tahu, lama-lama saya waktu saya nyembah Tuhan, ya kan sudah di situ, mau tidak mau nyembah Tuhan. Enggak ada kekuatan lagi, ya kan, enggak ada kesaktian lagi, jimat-jimat saya sudah dibakar. Ya kalau saya cerita tadi pengalaman saya bertemu Yesus di Pondok Daun itu panjang saudara, tapi kan waktu saudara ini terbatas. Waktu saya ada di situ, mau tidak mau saya nyembah Tuhan, mau tidak mau saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lalu saya diberitahu bahwa aku mau pakai kamu. Aku buat kamu jadi hambaku. Dan itu kejadian itu diulang lagi, itu mungkin 3 tahun lalu dia Pak. Mungkin karena saya ini dulu menyatu dengan Roh, maka Yesus itu sangat dekat dengan saya. Mudah-mudahan dan saya berharap lebih dekat juga dengan saudara. Gitu. Dia datang ke saya, begini pegang pundak saya, lalu dia kasih lihat orang banyak tak terhitung jumlahnya. Lalu dia bilang seperti yang tadi Pak Roni bilang, pergilah muridkan mereka. Amin. Yes, perintah yang sama buat mereka semuanya. Ya, waktu pemuridan di Sumbawa itu kan saya tinggal sebulan, pemerintisan Sumbawa. Satu mobil kita kan Pak Roni sama Pak Franky. Lalu Pak Roni sama Pak Franky kasih tahu, gimana hati kamu Sumbawa? Saya bilang, enggak, karena ya maaf, mungkin saya termasuk orang yang ngeroh itu tadi yang sebut Pak Roni. Bukan ngeroh, artinya kamu peka. Jadi saya harus ikuti hati saya. Waktu saya dikasih tahu Pak Yohanes, sekarang kita rintis Bima, jemaatnya baru 1 orang. Saya ditanya, kamu mau ke Bima? Saya bilang oke, saya doa. Begitu saya doa, saya dikasih lihat, saya dinaikkan di atas mobil seperti kalau biasa tokoh itu mau dipamer, mau kunjungi masyarakatnya, dia taruh di mobil yang terbuka gitu. Nah saya lihat, saya ke Bima itu seperti itu. Jadi saya dilulukan, kasih tahu hidup Pak Abraham, hidup Pak Abraham. Itulah sebabnya walaupun jemaatnya 1 orang, saya putuskan untuk berangkat ke Bima. Haleluya. Dan sekarang berapa jemaat? Dari jemaat, 1 kan, sekarang jemaat berapa yang Anda layani? Jawaban profetiknya adalah seluruh Bima. Wah, seluruh Bima. Ya, sedangkan yang sekarang ini hampir 400. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dan kalau bukan Tuhan ya. Kita sedang membangun gedung kita, walaupun jemaatnya 400, jadi kita ini perkirakan bisa muat 700 lah tempatnya. Haleluya. Doakan kita. Yes. Gitu. Atas nama bangsa Indonesia saya ucapkan terima kasih. Tapi sebelum turun, perkenalkan dulu nama istrinya dan anak-anaknya dulu ya. Dan tadi saya mau sampaikan pertama. Ya, kenalkan dulu. Tunggu dulu, siapa nama istrinya? Terus ya supaya tahu jemaat sih nanti pulang ke enggak kan bu gitu. Saudara tahu ini istri saya ini orang Batak. Iya. Lahir di Bandung, sekolah di Bandung. Kalau marganya apa? Marganya Silain. Oh Silain. Kalau saya marga Yesus. Ya dia juga lah. Anaknya berapa Pak? Anaknya cuma 2. Terus sekarang mereka apa? Anak saya itu, maaf, saya juga berterima kasih ke Pak Roni. Dari SD sampai SMA itu yang pertama itu tinggal di Pak Roni, di rumah Pak Roni. Gitu. Dan sekarang yang pertama itu sudah sarjana bahasa Inggris, sastra.
anugerah Tuhan waktu sidang pemuda PBB kemarin di Malaysia itu, yang yang pidato di Malaysia itu anak saya, Nesia Priscilla. Sedangkan yang kedua itu Yona, dia sekarang sarjana psikologi. Tidak bisa di sini, dia sedang ada di Bima dan saya sudah bawa dia untuk keliling Pulau Sumbawa seminar tentang kesehatan mental. Mantap. Tapi anak-anak rohaninya lumayan. Ya. Sampai saat ini ya saya keliling-keliling ya ketemu sama anak-anak rohani. Tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Kiranya Tuhan memakai Bapak terus. Ya. Sekali lagi, ya, next time ke sini berkhotbah ya. Nah ini saya baru kasih tahu kemarin, saudara. Ya, saya minta maaf. Iya. Karena saya tidak, itu tadi mohon maaf. Kalau saya lagi jalan-jalan tidak mau diganggu, biar menikmati jalan-jalan. Sudah, jarak Jawa aja kalau gitu. Ya oke, terima kasih Pak Bram, tepuk tangan buat Pak Bram. Terima kasih juga untuk kesempatan bersaksi. Doa saya, saudara tidak sekedar gereja, betul, tapi mempengaruhi bangsa ini. Amin. Dari Bima, tiap hari, tiap pagi kami deklarasikan Indonesia. Amin. Saya minta izin boleh berdoa buat. Boleh. Mari kita bangkit berdiri. Kira bahasan batakara. Come on friend. Diki. Syamatakara lamahandakaya sama. Saya boleh baru bertemu saudara. Tapi kita sama-sama warga kerajaan. Roh yang sama di dalam saya. Roh yang sama di dalam diri saya. Amin. Mimpi saya Indonesia. Angkat tangan saudara. Saya berdoa supaya gereja ini tidak sekedar nama, ya, tidak sekedar organisasi. Amin. Tema kita tidak sekedar tema tahun ini, tapi benar-benar menjadi kenyataan. Saya tidak janjian ke sini. Seharusnya saya minta Pak Roni hanya untuk cari tempat ibadah terdekat dari tempat tinggal saya. Tapi kalau saya ada di sini, saya tahu pasti ada maksud Tuhan. Amin. Anak makara basyakara la barakala basyakara la basikyara la basik. Kara la bala bara basyakara basyakara bara 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 bara. Arabasyara basyakara la bala bala bala. Aku berdoa Bapa di sorga, sekarang aku sudah ada di pusat pemerintahan Indonesia yang kau terus suruh perintahkan untuk deklarasikan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah apa yang dikatakan oleh firman-Mu di Yesaya 60, 61, 62 digenapi melalui gereja ini dalam nama Yesus Kristus. Kami bukan sekedar slogan, tapi benar-benar nyata. Kami berjalan dengan Engkau, memerintah di bangsa ini. Bukan tunggu kami mati, bukan tunggu Engkau datang kembali, tapi mulai sekarang kami hidup di Jakarta ini untuk memerintah Jakarta atas langit, barat, dan laut, dan semua yang ada di dalamnya. Dalam nama Yesus Kristus, Indonesia penuh kemuliaan Allah. Amen. Kalau perlu kami semua di sini menjadi penentu dalam pemilihan pemerintahan, dalam suksesi negara ini dalam nama Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Terimalah urapan itu saudara. Terima kasih. Dalam nas berdoa buat hamba-Mu Pak Roni. Terima kasih. Kau sudah mengangkat dia, menempatkan dia di Tuhan. negeri ini, di pusat pemerintahan ini. Ya Tuhan. Upgrade wibawahnya. Terima kasih Tuhan. Upgrade karunia-karunia dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama bukan sekedar teologis Tuhan, tapi benar-benar memerintah di alam roh dan di alam nyata. Dalam nama Yesus memerintah pemerintahan yang ada di sini. Haleluya. Sebab dia adalah hamba yang kau rapi, berada di atas semua pemerintahan di negeri ini. Dalam nama Yesus kami topang dia, kami dukung dia. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu pulanglah saudara sekarang, pulanglah. Terimalah berkat Tuhan turun ke atas saudara. Sebab kebaikan, kemurahan, kuasa, urapan itu
belas kasihan itu telah ada di dalam diri kamu. Dan saatnya tugasmu adalah mewujud nyatakan. Terimalah segala berkat yang terbaik yang datang dari langit di atas, dari samudera raya di bumi, dan segala berkat yang terbaik dari bukit-bukit yang indah-indah melimpah ruah dalam kehidupanmu. Hidupmu tidak sama lagi sebab pembaharuan pikiran bekerja dalam hidupmu. Dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, berkat itu mengalir atasmu. Yang diberkati dan siap jadi berkat berkata, amin.